Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Hanum Sukmawati. Dan saya Manat Novianti. Dan saya Syekh Haizal Gifari. Kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan materi yang berjudul Islam dan Evolusi. Ini videonya. Dalam sains, evolusi didefinisikan sebagai perubahan yang terjadi pada spesies makhluk hidup melalui seleksi alam dan genetik yang memungkinkan spesies untuk berevolusi dan beradaptasi dengan lingkungan mereka. Eksistensi manusia dapat dilihat sebagai hasil dari proses evolusi yang panjang dan kompleks. Manusia sebagai spesies telah berevolusi dari makhluk yang lebih primitif dan telah mengalami perubahan yang signifikan dalam waktu yang relatif singkat dalam skala evolusi. Evolusi sendiri dianggap sebagai konsep terpenting dalam biologi dan tidak ada yang masuk akal dalam biologi kecuali ditinjau dari sudut pandang evolusi. Dalam teori evolusi, dalam pandangan Islam, evolusi manusia adalah proses perubahan tubuh manusia secara bertahap yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Seiring waktu, berbagai pandangan tentang evolusi berkembang. Salah satunya adalah pandangan Islam. Al-Quran memuat ayat-ayat yang menjelaskan penciptaan bumi beserta isinya, termasuk manusia. Menurut Islam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Adam alaihissalam sekitar 7.607 tahun yang lalu, yang berasal dari tanah yang disempurnakan dan diberikan ruh. Pada proses evolusi manusia dalam pandangan Islam sudah tercantum dengan rinci mengenai tahapan perkembangan manusia di dalam Al-Quran. Mulai diciptakannya manusia dari tanah, sperma, segumpal darah, segumpal daging, dan menjadi tulang. Itu semua telah Allah rincikan dalam beberapa potongan ayat Al-Quran. Rincian yang dimaksud seperti dalam surat Asy-Syaddah ayat 7-9, Al-Quran menyebutkan bahwa ada dua tahap yang berbeda dalam proses penciptaan manusia, yaitu pertama, disebut tahap awal. Manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, tercipta dari debu tanah yang Allah bentuk dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah hembuskan ke dalam dirinya dalam tempat yang kokoh atau rahim, yang artinya yang memerintah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Quran Surat Asy-Syaddah ayat 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syaddah ayat 8, yang kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina atau air mani. Ayat di atas dapat menjelaskan bahwa manusia pertama diciptakan dari tanah. Proses ini melambangkan asal mula kehidupan manusia dari elemen-elemen dasar yang ditemukan di bumi. Setelah membentuk tubuh dari tanah, Allah meniupkan roh ke dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam, menjadikannya makhluk hidup yang sempurna dengan kemampuan mendengar, melihat, dan memahami. Ini menunjukkan perbedaan mendasar antara manusia dan makhluk hidup lainnya, yaitu kemampuan untuk berpikir dan merasakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syaddah ayat 9, yang artinya kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan roh keciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali dari kamu yang bersyukur. Ayat ini menunjukkan bahwa selain proses fisik, ada juga aspek spiritual yang terlihat dalam penciptaan manusia.
roh yang ditiupkan oleh Allah memberikan manusia kesadaran, akal, dan perasaan yang membedakan mereka dari makhluk hidup lainnya. Tahap kedua penciptaan manusia adalah melalui proses biologis. Terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Allah berfirman pada surat Al-Mu'minun ayat 14 yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu lalu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang baik. Ketiga ayat ini merupakan gambaran tentang asal-usul penciptaan manusia yang sangat lemah. Namun, melalui rahmat dan kekuasaan Allah, manusia berkembang menjadi makhluk yang sempurna. Proses penciptaan ini menunjukkan keagungan dan kebijaksanaan Allah yang mengatur segala sesuatu dengan sempurna, serta mengingatkan pada manusia untuk selalu bersyukur kepadanya. Teori evolusi menurut Charles Darwin. Teori evolusi adalah teori ilmiah yang menjelaskan bagaimana makhluk hidup berkembang dan berubah dari generasi ke generasi melalui proses alamiah yang dikenal sebagai seleksi alam. Teori evolusi pertama kali diajukan oleh ilmuwan Charles Darwin dalam bukunya yang terkenal On the Origin of Species yang diterbitkan pada tahun 1859. Menurut teori evolusi, semua makhluk hidup berasal dari nenek moyang bersama dan mengalami perubahan genetik dari waktu ke waktu. Proses evolusi terjadi melalui dua mekanisme utama, seleksi alam dan pewarisan sifat. Seleksi alam menyatakan bahwa individu dengan sifat-sifat yang lebih cocok untuk bertahan hidup dan berkembang biak dalam lingkungan tertentu akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan meneruskan gen mereka ke generasi berikutnya. Pewarisan sifat menjelaskan bagaimana karakteristik yang diwariskan dari generasi ke generasi dapat berubah seiring waktu. Teori evolusi telah menjadi dasar dalam biologi modern dan telah memberikan pemahaman mendalam tentang keragaman hayati di bumi. Meskipun teori evolusi sering sekali menjadi kontroversial karena kontradiksi dengan keyakinan agama tertentu, banyak ilmuwan yang pakar biologi mendukung teori ini sebagai landasan utama dalam memahami asal-usul dan perkembangan kehidupan di planet ini. Teori evolusi Darwin dibagi menjadi tiga. Yang pertama, replikasi atau replication, mengacu pada proses reproduksi yang memungkinkan organisme menggandakan diri dan melahirkan keturunan. Yang kedua, variasi atau variation, mengisyaratkan bahwa keturunan hampir tidak berbeda dengan orang tuanya. Yang ketiga, seleksi atau selection, merupakan mekanisme sentral dalam seleksi alam. Dengan mekanisme ini, binatang atau tumbuhan yang memiliki sifat-sifat tertentu yang cocok dengan lingkungan tertentu lebih bisa bertahan hidup dibandingkan dengan yang tidak memilikinya. Kesimpulan, teori evolusi yang dikembangkan oleh Charles Darwin dan ilmuwan lainnya menyatakan bahwa spesies berubah seiring waktu melalui mekanisme seperti seleksi alam. Beberapa ilmuwan Muslim berusaha menjembatani teori ini dengan keyakinan agama mereka, menganggap bahwa evolusi dapat dilihat sebagai bagian dari rencana penciptaan Allah. Pada akhirnya, kesimpulan mengenai hubungan antara Islam dan teori evolusi bervariasi tergantung pada perspektif individu dan interpretasi mereka terhadap teks-teks agama serta pemahaman ilmiah. Dialog yang konstruktif, terbuka, tetap penting dalam menyikapi topik ini.